Perkenalkan, nama saya Ayu Aquila Pae, NIM 22120023 dari kelas A, Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah praktikum basis data. Saya akan membuat 4 database menggunakan command prompt dan exam. Jadi saya akan membuat 4 database, yaitu database sistem penjualan online, database pemesanan laundry, database sistem akademik, dan database sistem pemesanan buku di Gramedia. Jadi sebelum kita masuk ke command prompt, kita aktifkan dulu examnya. Tekan start pada MySQL dan Apache. Kemudian setelah sudah diaktifkan, baru kita masuk ke command prompt. Kita ketik cd/, kemudian cd exam, karena sebelumnya kita masuk ke exam. Kemudian setelah masuk ke exam, baru kita ke MySQL, mengaktifkan MySQL, cd MySQL. Setelah itu cd bin. Setelah itu kita kembali ke MySQL, min u, root, min p, min h, 127.0.0.1. Kemudian kita enter. Kemudian untuk membuat database-nya, kita ketik create database, kemudian nama database yang ingin kita buat. Jadi sini yang pertama, saya akan membuat database sistem penjualan online. Jadi kita tulis namanya db database penjualan online. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma, kemudian kita enter. Query oke, artinya jadi. Kemudian kita ketik use nama database-nya yang sudah kita buat, use database penjualan online. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma, kemudian kita enter. Dan untuk melihat database yang sudah kita buat, kita ketik show database. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terlihat, dan kita selanjutnya akan membuat tabelnya. Nah, untuk membuat tabelnya, kita ketik create tabel admin. Di sini saya akan membuat tabel admin yang pertama. Kemudian kita masukkan atributnya. Di sini karena tabel admin, atributnya kode admin dengan tipe data integer dengan ukurannya 11. Kemudian primary key termasuk dalam primary key, dan auto increment. Kemudian kita koma untuk memasukkan atribut selanjutnya. Nama dengan tipe datanya teks, kemudian alamat dengan tipe datanya teks, kemudian telepon dengan tipe datanya teks, setelah itu email juga tipe datanya teks, dan yang terakhir password dengan tipe datanya varchar dengan ukuran 6. Kita jangan lupa diakhiri juga dengan tanda tutup kurung, karena sebelumnya pada tabel admin sudah terdapat buka kurung, kemudian kita akhiri juga dengan tutup kurung, dan kemudian diakhiri lagi dengan tanda titik koma, kemudian kita enter. Query oke, artinya tabel yang dibuat sudah jadi. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data dari tabel admin tersebut. Namun sebelum itu kita akan melihat tabel admin dengan cara untuk melihatnya, kita ketik describe tabel admin. Kita describe tabel admin atau describe admin saja, describe admin. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah diperlihatkan tabel adminnya, ada kode admin, nama admin, alamat, telepon, email, dan password. Jadi selanjutnya kita akan memasukkan data-data dari admin tersebut. Untuk memasukkan data-datanya, kita ketik insert into admin
value into admin, insert into admin value, kemudian dalam kurung tanda petik. Itu merupakan kode admin karena dia termasuk dalam primary key dan auto increment, jadi dia akan otomatis terisi, jadi kita tidak perlu mengisinya lagi. Kemudian kita masuk pada selanjutnya, yaitu nama admin yang pertama di sini namanya Alin. Kemudian alamatnya Manutapen. Jangan lupa diberi tanda petik dalam setiap datanya. Manutapen, kemudian nama, alamat, kemudian setelah itu telepon, setelah itu email, kemudian setelah email passwordnya, kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda tutup kurung dan titik koma. Query oke, data dari admin 1 selesai, dan kita lakukan hal yang sama pada data-data berikutnya. Dan di sini saya sudah menambahkan 3 data, jadi sudah 5 data admin yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya untuk melihat data-data admin yang sudah kita buat dan dimasukkan ke dalam atribut-atribut tabel admin yang sudah kita buat, kita ketik di sini select, kemudian bintang admin, select bintang from, select bintang from admin. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Select bintang from admin, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kita enter. Nah, di sini data-datanya sudah dimasukkan secara otomatis. Jadi tabel admin sudah selesai beserta dengan 5 admin, beserta dengan data dari 5 admin yang sudah saya buat.